Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulab wa talibat KMI kelas 12 yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita langsung saja masuk di bab baru, bab 47 ya. Babu man hazala bisyai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul. Bab ya, bayanu hukmi man fa'ala dzalika ya. Penjelasan tentang siapa yang melakukan hal ini. Apa itu? Man hazala bisyai'in, siapa yang bersendau gurau. Hazala itu al-muzah, dziddul jid, ya. Sendau gurau, kebalikan dari serius, ya. Bersendau gurau dengan sesuatu yang di dalamnya ada penyebutan Allah atau Al-Qur'an atau Rasul. Ya, jadi bersendau gurau dengan menyebut yang di dalamnya itu ada penyebutan Allah, Al-Quran maupun Rasul. Bagaimana hukumnya ini nanti ya. Nah, kenapa kemudian bab ini dibawakan dalam kitab Tauhid ya? Bayanu hukmi man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awil Qur'an awil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa annahu kufrun munafin lit tauhid. Ya, Syekh Fauzan menjelaskan di sini. Ini dibawakan karena bab ini nanti akan berisi penjelasan tentang hukum siapa yang bersendau gurau ya, dengan sesuatu yang di situ ada penyebutan Allah, Al-Quran maupun Rasul. Dan perkara seperti itu adalah kekufuran yang menafikan tauhid. Ya. Nah, kita baca dalilnya ada dua nanti di sini ya. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Tamamul ayah, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Ya. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, kan begitu. Kalau mau dilengkapin lagi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walain, lam di sini lamul qasam. Ya. Sungguh jika kau bertanya ya, kepada mereka, sa'altahum, mereka di sini al-khitab lin nabi ay sa'altaha ulail munafikin anistihzaihim bika wa bil Qur'an. Ya. Engkau tanya kepada mereka kaum munafik tentang sendau guraunya mereka denganmu dan Al-Qur'an. Jadi menjadikan nabi dan Al-Qur'an itu sendau gurauan begitu. Ya. La yaqulunna, sungguh mereka akan berkata mu'tadirin. Ya. Berkata minta maaf begitu. Ya. Innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kami itu hanyalah nakhudhu wa nal'ab, ya, bersendau gurau dan main-main aja. Walam naqsid al-istihza'a wa takdzib, kami tidak bermaksud apa? Mengolok-olok dan mendustakan. Wa innama qasadna al-khawdha fil hadithi wal la'ib, ya. Dan kita itu hanya bermaksud apa? Bersendau gurau dan ngomong-ngomong enggak serius saja begitu. Ya, jika ditanya seperti itu. Nah, maka Allah mengatakan qul, katakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan rasulnya kalian bersendau gurau. Maknanya kata Syekh Fauzan, qul lahum, katakan pada mereka, taubiqan lahum ala istihza'ihim wal khitabu lin nabi. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi, katakan pada orang-orang munafik itu, ya, sebagai bentuk penjelekan kepada mereka. Ya. Inna udrakum hadha lan yughni ankum minallahi syai'a. Bahwa udzur kalian, alasan kalian yang kalian sebutkan itu tidak akan menghalangi dari Allah. Nah, nggak akan diterima begitu. Nah, maka ya, makna global yang kita bisa simpulkan dari ayat ini, yaqulullahu ta'ala li nabihi, bahwa Allah ya, berfirman kepada Nabi SAW, wala in sa'alta haula'il munafiqin, jika engkau tanya kepada orang-orang munafik itu, alladzina takallamu bi kalimatil kufri istihza'an, yang mereka mengucapkan kalimat kekufuran ya, dalam bentuk candaan, ya, fa innahum sayatadhiruna bi annahum lam yaqsidul istihza'a wa takdzib, pasti mereka itu akan minta udzur, akan ngomong kalau sebenarnya mereka itu enggak bermaksud untuk bersendau gurau dan mendustakan. Wa innama qasadul khawdha fil hadits, dan yang mereka maksud itu hanyalah apa? Sendau gurau saja dalam perkataan. Wa akhbarahum anna udrahum hadza la yughni anhum minallahi syai'a. Maka
ya Allah memerintahkan pada Nabi untuk mengabarkan kepada mereka bahwa udzur mereka itu tidak terima oleh Allah, tidak diterima, ya tidak mencukupi dari Allah sedikit pun. Nah, keterkaitan ayat ini dengan bab annaha tadullu ma'a ma ba'daha ala kufri man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi awir rasuli sallallahu alaihi wasallam awil Quran, bahwa ayat ini menunjukkan, dan yang setelahnya ini nanti apa, ayat yang setelahnya apa, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, jangan kalian minta maaf, sungguhnya kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ini ya menunjukkan kufurnya siapa yang bersendau gurau dengan sesuatu yang di situ ada penyebutan Allah, Rasul atau Al-Qur'an. Jadi kalau orang memakai agama Islam sebagai bahan sendau Quran, ini hukumnya kufur. Nah, ya, saya sebutkan dulu sebelumnya memang ada ya sebagian ulama yang mengatakan, ya, ada 3 pendapat setidaknya yang pernah saya baca dan saya simpulkan begitu ya dari di pembahasan kitab Futuhat yang lain juga ya. Di antaranya Qaulus Sadidnya Syekh Utsaimin, ya, bahwa yang pertama hukum orang yang bersendau gurau dengan ayat Allah, bersendau gurau dengan Rasul, bersendau gurau dengan menghina Allah itu sendiri dalam kalimat-kalimat bahasa kerennya itu sendau guruan, itu bahasa kerennya zaman sekarang itu lupa saya ya. Itu para ulama menghukuminya setidaknya menjadi 3. Yang pertama ya, hukumnya kufur dan tidak diterima uzurnya. Dalilnya ayat ini. Jadi dia walaupun gojek kalau gojeknya pakai nama Allah, gojeki Allah, gojeki Rasul, ya, seperti mohon maaf ya, orang-orang kampanye di zaman sekarang itu kan banyak seperti itu ya. Olok-olokan, ngolok-ngolok Allah, ngolok-ngolok Rasul, ngolok-ngolok Al-Quran, itu hukumnya kufur. Kalau dia Islam ya dia keluar dari Islam begitu, dan tidak diterima uzurnya. Nah, lalu yang kedua, hukumnya bisa bertobat, bisa diterima taubat, karena memang ya segala dosa itu hukumnya bisa bertobat kalau memang dia benar-benar taubat dengan taubatan nasuha, dengan melaksanakan syarat-syarat taubat. Ini pendapat ulama yang kedua. Jadi yang pertama itu enggak diterima tobatnya gitu gampangnya. Yang kedua bisa diterima tobatnya. Lalu yang ketiga, ini yang menurut saya yang pertengahan yang paling benar ya. Diterima tobatnya jika dia menunjukkan tanda-tanda kebaikan begitu. Ya. Jadi pakai syarat yang ketiga itu. Jadi hukum bersendau gurau dengan Allah ayatnya atau Rasul ini ada 3 tadi. Nah, itu pun juga ditambahi. Sebagian ulama juga berpendapat kalau dia itu bersendau gurau dengan Allah ataupun ayat Allah, itu urusan dia dengan Allah, bisa Allah bisa aja mengampuni. Tapi kalau urusan dia mengejek Nabi, ya, itu ada hak Nabi di situ. Ya, maka dia harus tetap dijatuhi hukuman had sesuai dengan hak Nabi SAW terhadap penghinaan